Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 5A2 Teknik Industri akan mempresentasikan tentang Lean Manufacturing pada mata kuliah Sistem Produksi. Jadi anggota dari kelompok 7 sendiri adalah saya, Zahra Sofi Launi, yang kedua Andreas Teddy Setiawan, yang ketiga Dewi Nur Atika, dan Dimas Yusril Ahmad Fauzan. Jurnal yang kami ambil dan kami amati adalah penerapan Lean Manufacturing dalam mereduksi pemborosan pada raw material bumbu dengan metode PDCA. Penulisnya adalah Reka Firwayani Wigati, Devi Maulida Rahma, Irfan Ardiansyah, dan Toto Pujianto. Untuk bagian latar belakang dari jurnal ini yaitu pada PT XYZ merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di Indonesia. Tentu saja perusahaan ini memiliki banyak pesaing dalam bidangnya. Standar mutu diciptakan agar konsumen dapat menerima produk sesuai dengan yang diinginkan dan mengikat produsen agar memproduksi komoditas dengan sesuai mutu yang baik. Manajemen perbaikan diperlukan dalam sebuah operasional organisasi dan salah satunya yaitu dengan perbaikan Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah suatu upaya untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada suatu perusahaan industri dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai pada konsumen. Selama dilakukan pemantauan dan pengecekan pada hasil laporan produksi setiap harinya, ditemukan pemborosan pada PT XYZ, di mana ini perlu untuk dianalisis sehingga dapat diberikan usulan perbaikan. Setelah dilakukan observasi langsung di lapangan, ada beberapa proses produksi yang mengalami terjadinya pemborosan. Dan untuk proses penyelesaian masalah yang dihadapi di perusahaan, yaitu dengan langkah awal berupa observasi awal, di mana dalam observasi awal terdapat pengamatan langsung. Yang kedua, pengambilan data pemborosan pada perusahaan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang meliputi penetapan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dari penelitian yang diambil. Kemudian, dilanjutkan studi pustaka, di mana berisi tentang Lean Manufacturing, 2 pemborosan pada Lean Manufacturing, dan yang ketiga PDCA 7 Tools. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang berisi tentang data primer dan sekunder. Selanjutnya data yang telah diperoleh dilakukan uji data, dan setelah data dirasa cukup, selanjutnya dilakukan analisis perbaikan yang berisi tentang menganalisis masalah pemborosan. Yang kedua, menganalisis potensi penyebab pemborosan. Yang ketiga, mencari solusi dalam mereduksi pemborosan. Yang keempat, melakukan penarikan kesimpulan penelitian. Berikut adalah siklus PDCA yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, plan atau perencanaan adalah merencanakan perincian dan menetapkan standar proses yang baik. Melakukan analisa terjadinya masalah pada lapangan. Yang kedua, do atau pelaksanaan rencana adalah menerapkan rencana-rencana yang ditemukan dan diterapkan secara bertahap dan melakukan perbaikan sebaik mungkin agar target tercapai. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan adalah memeriksa hasil dari perbaikan dengan goals yang sudah ditentukan. Jika target sudah tercapai, maka akan dilanjutkan pada tahap action. Jika target tidak terpenuhi, maka kembali lagi pada proses perencanaan dan meriset ulang agar target tercapai. Yang keempat,
Tujuan pelaksanaan adalah melakukan penyesuaian terhadap proses bila diperlukan dan didasari dari hasil analisis yang sudah dilakukan pada tahap-tahap yang diselesaikan. Tahap ini dilakukan agar mencegah timbulnya kembali masalah yang diselesaikan. Next. Jadi ada beberapa faktor penyebab pemborosan. Faktor pertama yaitu dari manusianya sendiri. Jadi area autoloader ini terdapat operator produksi yang bertugas untuk mengoperasikan dan mengendalikan mesin autoloader. Pekerja yang bertugas di mesin autoloader ini memiliki skill yang kurang baik dalam mengoperasikan mesin. Mesin autoloader ini juga merupakan mesin baru sehingga petugas belum terlalu memahami bagaimana seluk-beluk mesin tersebut. Penyebab lainnya, petugas belum memahami mesin autoloader adalah operator yang bertugas merupakan operator mutase dari sebelumnya bertugas sebagai asisten di bagian skru. Ketika mesin mengalami masalah, otomatis pemotongan bumbu akan terhenti secara tiba-tiba. Otomatis, mesin selanjutnya juga akan berhenti. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penumpukan. Yang kedua, dari faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pemborosan karena pada area packing terlihat dari penataan raw material yang kurang rapi dan terlalu menumpuk. Penumpukan raw material ini terjadi karena pengiriman raw material dari supplier yang terlalu banyak. Pihak supplier seharusnya mengatur penjadwalan pengiriman raw material bumbu agar tidak terjadi penumpukan. Faktor ketiga yaitu dari mesin sendiri. Pengaturan cutter pada mesin mengalami masalah ketika cutter tersebut tidak memotong. Ini terjadi ketika blok cutter mengalami masalah, maka pemotong pada mesin tidak akan berjalan dengan sempurna. Hal lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan adalah kemasan bumbu yang terbakar karena bagian piring rotorinya pada mesin tersebut mengalami kerusakan. Faktor keempat yaitu dari material. Bagian material yang dapat menyebabkan pemborosan adalah pitch bumbu yang tidak seragam, sehingga bumbu akan memotong secara tidak pasti. Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman, akan memotong dan menyebabkan bungkus bumbu terbuka. Bumbu-bumbu tersebut akan terbuang secara sia-sia dan terhitung sebagai pemborosan. Pitch bumbu yang tidak seragam juga terjadi karena kurangnya pengecekan dari quality control, sehingga selalu terjadi pemborosan karena pitch bumbu yang berubah secara terus-menerus. Next. Dapat dijelaskan dari hasil kuesioner tersebut yaitu faktor penyebab pemborosan yang paling tertinggi dikarenakan operator baru mutasi bagian skru. Yang terjadi di lapangan adalah operator-operator tersebut kurang menguasai penggunaan untuk mesin yang ada pada proses raw material bumbu. Sehingga disebabkan jika terjadi kerusakan atau masalah dengan mesin tidak dapat segera tertangani, yaitu kurangnya pengecekan dari quality control mengenai standar pitch. Hal juga menjadi faktor terjadinya pemborosan karena ketika mesin pada raw material bumbu tidak memotong sesuai standar pitch, yang maka bumbu tersebut terpotong pada bagian yang tidak semestinya. Yaitu faktor tertinggi adalah block cutter. Yang mengalami kerusakan ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan karena jika mesin rusak maka tidak bisa melakukan produksi ke tahap selanjutnya dan terhenti. Hal itu membuang waktu yang seharusnya dapat berproduksi secara normal. Next. Kesimpulannya yaitu faktor dominan penyebab terjadinya pemborosan raw material bumbu yang pertama adalah kurangnya skill dari operator karena operator yang bertugas merupakan mutase dari bagian skru. Kedua adalah kurangnya pengecekan oleh quality control mengenai standar pitch, dan ketiga adalah cutter yang tidak memotong dikarenakan block cutter yang rusak. Untuk mengurangi pemborosan yang terjadi, dapat dilakukan pelatihan mengenai mesin otomatis yang digunakan pada lini produksi. Agar operator menguasai mesin yang dioperasikan, dilakukan penataan tata letak barang karena penempatan barang juga mempengaruhi kinerja kerja, serta dilakukan peningkatan dalam quality control files
sehingga standar dari suatu bagian produksi terkendali dan tidak terjadi pemborosan yang menerus. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.